udah bilang sama kamu nggak boleh pacaran dulu. Ya, kamu ini masih kecil. Ya, Mbak. Diam. Saya cuma mau bilang sama adik saya, kamu nggak boleh pacaran dulu. Kamu harus kuliah dulu. Kamu harus belajar yang benar. Kamu ngerti nggak sih, Dek? Iya, aku ngerti. Tapi kan Mbak, maaf ya Mbak ya. Kita di sini cuma mau Davi ini biar nggak Jonas lagi. Mbak, sabar. Saya udah bilang Davi ini nggak boleh pacaran-pacaran. Iya. Udah deh, nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Di sini cuma saya yang bisa ngatur. Akhirnya di sini gue menjelaskan kayak gue tuh cuma pengen nolongin Davi biar nggak Jonas lagi. Kak, aku udah dewasa, Kak. Dewasa apanya? Aku tuh mau pacaran. Nggak boleh, kamu nggak boleh pacaran. Kamu itu belum dewasa, kamu dewasa apanya? Kamu kuliah aja masih kakak yang ngebiayain. Kakak kerja mati-matian, banting tulang, itu buat ngebiayain kamu. Dan kakak bilang kamu nggak boleh pacaran, nggak boleh pacaran. Mbak, maaf Mbak, di sini kan kita cuma menolong aja nih, kita cuma Enggak. Pokoknya saya nggak kasih izin ya. Kita cuma- Ini rumah saya. Pokoknya kalian keluar. Enggak, Sir. Pokoknya ini keluar ya, Soalnya nggak boleh. kita hari ini udah janjian nggak sama bisa. Davi. Kita udah Pergi, janjian. semua pergi dari rumah saya, pergi. Enggak. Pergi, ini rumah saya, cuma saya yang bisa ngatur-ngatur ya. Enggak, Kita cuma pergi. ngobrol baik-baik aja, Mbak. Oh jadi ini? Pacaran Mbak, jadi ini cuma kamu. Dan di sini kakaknya langsung marahin si Lula, nunjuk-nunjuk Lula, dan dia caci maki Lula, dan dia bilang kalau si Lula ini, dia yang bikin Davi ini berubah sampai-sampai si Davi ini berani minta tolong sama tim anti Jonas. Udah lah, Le, kamu tuh harus dengerin omongan kakak. udah cukup, Kamu Kak. jangan ngebantah ya. Cukup, Kamu dengerin omongan kakak. Kak. Aku minta maaf ya, Bang. Oke, Kak, oke, Kak, oke. semua minta maaf, Ini Bang. semua keluar ya. Keluar. Pergi. Mbak, denger dulu. Pergi. Pergi. Wow. Pergi dari sini, pergi dari Oke, rumah oke, saya. oke. Pas gue berusaha untuk tetap ngobrol sama si Davi ini kayak langsung diusir sama kakaknya untuk masuk ke dalam, dan kakaknya langsung tutup pagernya, dan kita pun pergi di tempat. Dong, kenapa jadi kayak gini? Udah sih, kalau nggak bisa ya udah. Ya Enggak, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu dong. Kamu harus Lula, optimis. lu jangan nyerah dulu. Iya, udah Kak, udah kalau emang udah nggak bisa denger ya ya, udah. di sini Ya, masalahnya tuh ya, cuma enggak, kakaknya ini doang. bukan momennya aja yang tepat. Ya kita kan masih ada banyak waktu. Iya. Udah. Kalau sekarang kita lanjutin pun nggak mungkin bisa karena kakaknya kayak gitu. Kamu lihat sendiri kan. Takkan pernah merasa rasakan cinta yang kau beri. Udah ya. Omongan kakaknya nggak usah lu masukin hati. Ya udah, kita sekarang masuk mobil aja ya. Bener oke ya? Kita ya udah masuk mobil dulu deh. Ya, gerimis nih, gerimis. We were born to fly, so let's keep living till it all falls down. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya si Davi ini menghubungi tim anti Jonas nih. Katanya, Kak, gue udah siap nembak Lula. Aku tuh sebenarnya pengen banget, kita semua pengen banget kalau kamu jadian sama Lula. Iya. Cuma di sini ada satu masalah, Apa itu? kakak kamu. Gimana hubungan kamu sama kakak kamu? Sedangkan kita tahu sendiri ya kak, kakaknya itu nggak mau dia pacaran dulu gitu Iya loh juga kak. sih. Itu gimana tuh, Davi? Jadi, soal kakak aku, Kak, biar aku yang ngurus. Iya, tapi kamu ngerti Biar kan? aku yang ngurus. Kamu ngerti kan kalau misalnya satu hubungan itu, kalau kita, kalau aku ya, harus Iya. ada restu orang tua. Iya. Maaf ya, kalau kamu orang tua udah nggak ada, Iya. maaf banget. Iya, nggak apa-apa, Kamu Kak. harus dapat restu dari kakak kamu Jadi- gitu loh. Apapun yang terjadi nanti dia sama Lula ataupun dia sama kakaknya, itu urusannya dia. Yang penting sekarang kita support Davi dan kita membantu sekuat hati kita. Dan di sini kita pun udah kontek-kontekan sama temennya Lula yang pertama kali kita ketemu, dan mereka pun setuju untuk membantu si Davi ini jadian sama Lula. Oke. Jadi gimana konsepnya, Kak? Oke, tenang. Yang akan menjelaskan adalah Bro Tegar sini. Nah, jadi Brother Tegar akan menjelaskan bagaimana konsep momen di hari ini. Mau nunyu-nunyu hari ini gitu Ya, Kak Tegar. pokoknya hari ini kita udah siapin strategi yang bagus banget. Oke. Jadi nanti kita udah janjian sama Lula. Gue juga udah ngobrol sama dua temannya Lula itu. Oh, udah ngobrol lagi? Udah ngobrol, udah koordinasi. Oh, ini dua temennya Lula ya. Oh, halo. Ya, keluar dari tim anti Jonas. Berarti Halo, keluar dari tim nanti anti Jonas. mereka Kita minta bisa bantuan kasih. kamu ya. Kalau gitu sekarang tinggal lu Ganti baju. Ganti persiapkan diri lu dulu. Sekalian kita nungguin Lula datang, kita persiapin semuanya ya. Siap. Dan di situ kita udah buat sesuatu yang spesial dan kita tinggal melihatnya aja.
Nah, gak lama kemudian akhirnya si Lula ini datang ditemenin sama 2 orang temen ceweknya. Nah, di sini konsepnya adalah si temennya ini harus ngajakin si Lula ini ke tengah mall untuk membicarakan hal yang mungkin mereka tidak perlukan dibicarakan. Tapi intinya agar si Lula ini berada tepat di tengah mall itu. Oke, sudah mulai. Teman-temannya mulai pergi. Setelah mereka pergi, akhirnya datanglah satu pantomim nih, datang nih bawa balon dan dia langsung ngasih ke Lula, dia langsung kasih balonnya dan pantomim itu langsung pergi. Ini dia bingung nih, kenapa ada balon dari pantomim? Datang lagi balonnya yang bawa badut. Lihat deh. Balonnya banyak banget, lucu. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok aneh ya? Aku dapat balon juga loh. Kalian baik banget sih. Dan di sini akhirnya sang pantomim sama si badut ini mereka langsung beraksi. Baca. Ayo dong Nah dipercepat. tuh, lihat tulisannya. Aku suka kamu. Wow, akhirnya berjalan seperti rencana ya. Nah, di sini adalah momennya si Davi ini datang. Akhirnya Lula. ini adalah momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu. Davi, Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. ngomong apa ya? Lula, berada di dekatmu mungkin membuatku tak bisa berkata apa-apa. Yang bisa aku rasakan hanya bahagia di saat kamu ada di sisiku. Lula, aku tak bisa membayangkan hari di mana kamu menjadi bagian di hidupku. Setiap malam akan penuh dengan kerinduan. Setiap pagi akan penuh dengan kebahagiaan bersamamu. Lula, izinkan aku menjadi bagian terindah dalam hidupmu. Lula. Engkau selalu ada di hatiku. Izinkan aku menjadi kekasihmu, Lula. Selamanya kita akan bersama, melewati segalanya. Dapat bisakah kita berdua, selamanya kita akan bersama. Pas udah jadian, kita langsung turun. Kita samperin. Selamat ya. Davi, Lula. Yeay. Selamat ya. Selamat ya, sayang. Akhirnya. Tas dong. Bagus. Ini. Sini. Nah, Ini dong. ya ampun lucu banget. Ini akhirnya kita berhasil. Jadian Oke, loh. kalau gitu kita mengucapkan selamat sama kamu. Ya. Dan semoga kalian langgeng ya. Seneng nggak? Gimana? Kamu seneng Lula? gak sama pantomim, badut, surprise yang udah dikasih? Sebenarnya sih tadi aku bingung. Itu ada badut nggak jelas di depan Iya. ngapain ya kan? Ini juga teman gue, lu ngapain coba? Gak apa, yang penting sukses ya. Kita kan sahabatnya udah gak jonos lagi ya. Udah punya pacar ya. Dan gua closing kan di depan kalian. Tapi pas gua lagi closing. Nah, Brother Sister, Ya. akhirnya kita sudah menghilangkan sepasang Jonas lagi. Kita sudah membantu Jonas lagi. ya, dan kalau misalkan pemirsa di rumah punya kisah Jonas, Ya. bisa kirimkan ke Ke kita. kisah jonas@ttp@gmail.com. gmail.com. Nanti akan kita bahas. Kamu ngapain di sini? Kamu udah bilang tinggalin cewek ini. Kamu nggak setuju kamu sama dia ya?
Enggak bisa. Mbak, maaf ya Mbak ya. Tolong Mbak, ini lagi di tempat Mau ramai apa? Mbak. Enggak, maaf ya Mbak ya. Lagi. Ini adik saya yang Iya. berat ya. Saya paham Mbak, saya paham. Cuman tolong ya Mbak, ini lagi di tempat ramai. Nanti aja di rumah aja gimana ya? Ngobrolnya. Udah, Kak, biar aku yang ngomong, Kak. Udah bisa. Kamu mau ngejelasin apa lagi ke kakak? Hah? Aku tuh udah dewasa, Kak. Kamu dewasa dari mana? Biar mereka Semuanya Aku aja tuh masih berhak. dari kakak. Aku tuh berhak. Kamu kuliah pasti kakak yang ngebiayain. Nentuin pilihan tuh aku berhak, Kak. Aku tuh butuh senang. Aku butuh bahagia. Nggak apa-apa, kamu sama Kak Bakti dulu. Mbak, saya tahu Mbak itu kerja dari pagi sampai malam cari uang buat Davi. Saya tahu Mbak tuh sayang banget sama Davi. Iya, saya sayang sama Davi, makanya saya ngelarang dia untuk pacaran dulu. Oh, jadi gara-gara ini ya? Gara-gara ini? Gara-gara mereka kamu jadi ngelawan kakak, iya? Jadi di sini Klo menjelaskan semuanya sampai Klo itu menangis di depan si kakaknya Davi ini dan akhirnya Kalau Mbak kayak gini, kebahagiaan Davi akan hilang. Saya tahu Mbak sayang sama Davi, tapi kalau Mbak ngelakuin hal kayak gini buat Davi akan sedih Mbak. Kebahagiaannya Davi itu juga kebahagiaan Mbak. Saya ngerti Mbak, tapi di sini Davi udah dewasa dan dia butuh cinta Mbak. Biarinlah dia pacaran, tapi Mbak masih bisa kok jagain Davi ya Mbak ya. tenangin kakak lagi. Saya tahu kok Mbak sayang banget sama Davi, saya tahu kok Mbak ya. Ya Mbak ya. Ini Davi. Sayang sama kakak. Kakak juga sayang sama Adit. Pengalaman pahit yang menyakitkan di masa lampau, seharusnya itu bukan menjadi penghalang kita untuk menuju ke masa depan. Dan seharusnya pengalaman pahit yang menyakitkan kita di masa lampau itu menjadi pembelajaran kita untuk melewati jalan-jalan yang kita lalui menuju masa depan. Feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. Pokoknya harus stay 24 jam siap datang. Kenapa nggak kamu pikir kamu itu siapa? Minta ini sumbangan. Serius? Kamu tuh ngomong aku tuh apa? Aku egois, jutek, bau ketek. Kamu tuh siapa? Mau kemana? Ketahuan. Ih, nyebelin. Ayo bubar, beres deh. Oke.